Ya pemirsa, tiga pilar sejahtera tampaknya akan semakin agresif karena tidak hanya akan berekspansi di dalam negeri, namun juga akan mulai berekspansi ke pasar regional, tepatnya di Vietnam dan Malaysia. Kita akan bahas bagaimana ekspansi Aisa ke pasar regional. Kita lihat saat ini Aisa tengah mengincar dua perusahaan, masing-masing berasal dari Malaysia dan juga Vietnam. Untuk Vietnam sendiri direncanakan akan mengakuisisi sekitar 90 hingga 100% saham Hanoi Milk. Hanoi Milk sendiri merupakan salah satu makanan ataupun juga brand lokal favorit, Easy Susu dan juga yogurt. Dan nampaknya apabila akuisisi ini berhasil akan semakin mengembangkan sayap bisnis Aisa di pasar regional. Dan untuk Malaysia sendiri direncanakan juga masih dari bisnis yang sama, core bisnis yang sama, makanan dan minuman, meski belum diketahui apa brand yang akan diakuisisi, namun kira-kira porsinya akan sama sekitar 90 hingga 100%, jadi mayoritas. Lalu kita ke slide selanjutnya untuk mengetahui bagaimana dana investasi yang akan diperoleh oleh Aisa untuk melakukan ekspansi tersebut. Dengan capex yang pada tahun 2015 sekitar 1 triliun rupiah, maka total investasi yang dibutuhkan untuk melakukan ekspansi ke pasar regional yaitu di Malaysia dan juga di Vietnam tadi dibutuhkan sekitar 40 juta dolar Amerika. Dan untuk masing-masing untuk Vietnam sendiri 40 juta dolar Amerika dan untuk Malaysia adalah 40 juta dolar Amerika sehingga bernilai total 80 juta. Dan bagaimana nanti pendanaan tersebut berasal, sumber dananya nanti akan ada baik itu anggaran capex dan ekspansi nanti akan berasal dari kas internal dan selebihnya akan berasal dari sindikasi pinjaman, itu sekitar porsinya 60 dan 40%. Lalu kita lihat bagaimana kira-kira apa saja kinerja yang sudah dilakukan, kinerja keuangan dari Aisa sepanjang tahun 2014 dan kemungkinan proyeksinya untuk melakukan aksi-aksi korporasinya di tahun ini dan juga tahun depan. Kita lihat pendapatan sepanjang tahun 2014 lalu mencapai 5,14 triliun rupiah. Angka yang cukup besar dan memang peningkatan pendapatan secara year on year peningkatannya adalah mencapai 26,7%, cukup positif sesungguhnya dibandingkan dengan pelemahan ataupun tekanan ekonomi yang sedang terjadi. Lalu kita lihat bagaimana laba bersihnya juga mengalami peningkatan sekitar 331,8 miliar rupiah. Lalu apa rencana Aisa dengan kinerja yang positif, kemudian juga dengan aksi korporasinya ke pasar regional? Proyeksi kinerja Aisa sendiri target pendapatannya pada tahun 2015 akan meningkat menjadi 7,3 triliun rupiah. Cukup optimistis dan kita lihat bagaimana kontribusi divisi beras dan snack segmen juga tampaknya akan berkontribusi lebih besar. Bila Anda tidak mengetahui tiga pilar sejahtera, Anda pasti mengetahui produk-produk beras seperti merek beras ayam jago, kemudian juga merek beras rumah adat dan lain sebagainya. Itu adalah produk-produk Aisa. Untuk snacknya sendiri yang akan berkontribusi besar, Anda mungkin familiar dengan nama-nama seperti Taro, kemudian juga mie kremes, itu adalah produk-produk dari Aisa dan itu yang akan berkontribusi lebih besar nanti ke depan. Dan juga akan direncanakan pembangunan pabrik baru untuk mendorong 40% kinerja ataupun juga produksi dari perusahaan. Kita tunggu saja bagaimana aksi korporasi dari Aisa ini akan memberikan dampak positif bagi kinerja keuangan sepanjang tahun 2015. Demikian kembali ke Anda.